Hari ini mari kita mempelajari firman Tuhan yang berjudul Tritunggal. Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus sudah datang sebagai anak dan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa dan Anak dan Roh Kudus bukanlah Tuhan yang berbeda, tetapi satu Tuhan yang esa. Mari kita meluangkan waktu untuk memahaminya melalui Alkitab. Mari kita membaca Yohanes pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, karena judul khotbah hari ini adalah Tritunggal, maka kita perlu memahami Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus lebih dulu. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang Tritunggal, kita akan salah memahami bahwa Tuhan Yehova, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus pribadinya masing-masing berbeda. Dengan pemahaman yang salah itu, semua ajaran Alkitab akan membuat kita bingung dan kita tidak bisa memahami firman Alkitab. Alkitab berkata, Tuhan Yehova adalah juru selamat. Yang lain lagi berkata, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ada yang berkata, jadilah saksi Yehova. Ada juga yang berkata, jadilah saksi Yesus. Maka orang-orang bertanya, siapakah yang harus kita percayai menurut Alkitab? Jika orang tidak memahami Tritunggal dengan benar, maka akan memiliki sudut pandang yang salah berdasarkan pikiran-pikiran mereka sendiri. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi, orang Farisi, ataupun ahli Taurat yang tidak menerima Kristus, tetapi menolaknya ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Tanpa memahami Tritunggal, orang akan melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi Rasul Yohanes yang telah percaya pada Tritunggal mengatakan apa? Dia adalah Tuhan, yaitu firman pada mulanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Yesus Kristus. Apa kata Rasul Paulus tentang Yesus? Dia yang dalam rupa Tuhan. Mereka semua sudah menuliskan seperti itu. Semua orang kudus gereja awal percaya pada Tritunggal dengan teguh. Maka mereka memahami kedudukan rohani Yesus, yaitu kedudukan Yesus yang sebenarnya. Sekarang kita hidup di zaman Roh Kudus. Kepada kita yang hidup di zaman Roh Kudus, banyak orang yang bertanya kepada kita tentang Kristus Ansanghong yang sudah datang ke bumi ini dengan nama baru Yesus. Sekalipun dia manusia menyamakan dirinya dengan Tuhan, 2000 tahun yang lalu orang-orang yang tidak percaya kepada Tritunggal mengatakan seperti itu. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Semua situasi itu berulang terjadi pada zaman Bapa, pada zaman Anak, dan pada zaman Roh Kudus. Apa yang sudah terjadi itu berulang kali terjadi pada setiap zaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh memahami dunia rohani melalui hal-hal lain, tetapi harus mengenalnya melalui Alkitab. Tritunggal adalah dasar yang paling dibutuhkan untuk mengenal Tuhan pada zaman ini. Kita bisa mengatakan bahwa Tritunggal adalah kunci yang sangat penting untuk memahami Tuhan. Pertama-tama, kita perlu mengerti makna dari kata Tritunggal. Tritunggal adalah Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus tidak berbeda, tetapi satu Tuhan yang sama. Inilah definisi Tritunggal. Agar kita dapat memahaminya dengan mudah, mari kita pikirkan air, yaitu salah satu jenis senyawa. Rumus kimia air adalah H2O yang mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen. Apa yang akan terjadi pada air ketika air didinginkan di bawah 0 derajat Celcius? Berubah. Karena bentuknya berubah, nama juga berubah. Air yang didinginkan itu disebut sebagai es. Karena bentuk cair berubah menjadi bentuk zat padat. Namun, apa yang terjadi jika air itu dididihkan di atas 100 derajat Celcius? Menjadi uap air. Meskipun begitu, apakah rumus kimianya berubah?
sifat aslinya tetap sama, maka rumus kimianya tetap H2O. Baik dididihkan ataupun didinginkan atau dibiarkan sebagai cairan, air itu tetap air, yaitu H2O. Tetapi bagaimana dengan nama dan bentuknya? Itu berbeda. Sama seperti itu, Tuhan bernama Yehova pada zaman Bapa, dan siapa namanya pada zaman anak? Dia bernama Yesus. Bagaimana pada zaman Roh Kudus? Dia bernama Ansanghong, namanya yang baru. Walaupun nama zat itu berbeda, apakah zat itu berubah dari sifat aslinya? Walaupun itu didinginkan atau dididihkan, itu tetap H2O. Walaupun itu masih cairan, sama juga H2O. Sifat aslinya tidak akan pernah berubah. Meskipun air memiliki nama yang berbeda menurut kondisinya, sifatnya tidak berubah sama sekali. Sama seperti itu, Tuhan sudah menggunakan nama Yehova pada waktu Dia bekerja untuk menyelamatkan manusia di zaman Bapa. Dan Dia menggunakan nama Yesus di zaman anak. Dia menggunakan nama siapa di zaman Roh Kudus ketika Dia datang ke bumi ini? Dia menggunakan nama Ansanghong. Alkitab menjelaskan bahwa nama itu adalah nama baru, yaitu nama baru Yesus. Kalau kita memahami perubahan air, kita juga bisa memahami konsep Tritunggal. Sekalipun air menjadi es atau uap, rumus kimianya tidak berubah sama sekali. Demikian pula, Tuhan Yehova, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus Ansanghong yang adalah nama baru Yesus, bukan Tuhan yang berbeda, tetapi satu Tuhan yang sama. Inilah inti dari Tritunggal yang akan kita pelajari hari ini. Yesus berkata, kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku. Apakah benar Alkitab itu memberi kesaksian tentang Yesus? Bukankah kita perlu memastikannya hari ini? Pertama, mari kita memastikan bahwa Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus adalah satu Tuhan yang sama. Yesaya pasal 9 ayat 5 kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dikatakan bahwa seorang anak laki-laki lahir untuk kita. Dan anak itu sebenarnya adalah Tuhan yang perkasa. Siapakah dia menurut ayat ini? Bapa yang kekal. Kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan Bapa sudah menyuruh Nabi untuk menuliskan nubuat bahwa Dia akan lahir ke bumi ini sebagai seorang anak. Bapa yang kekal adalah Tuhan Yehova pada zaman Bapa. Siapakah yang sudah lahir sebagai seorang putra? Dia adalah Bapa yang kekal menurut Alkitab. Dengan kata lain, Yesus Kristus yang sudah lahir sebagai seorang anak adalah Tuhan Yehova. Keduanya bukan pribadi yang berbeda, tetapi satu Tuhan yang sama, bukan? Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa siapa, dalam rupa Allah. Maksudnya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan Yehova, bukan? Dari manakah kita bisa menemukan kesaksian yang lebih tepat selain kesaksian Alkitab ini? Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Itu adalah Allah. Firman yang sudah ada dari mulanya berarti Tuhan Yehova yang muncul dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Mari kita baca ayat 14 dan melihat Tuhan Yehova telah menjadi apa? Firman itu adalah Tuhan menurut Yohanes pasal 1 ayat 1. Di dalam ayat 14, firman itu menjadi apa?
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jika begitu, Tuhan Bapa Yehova yang sudah ada dari mulanya, lahir di bumi dalam wujud manusia sebagai siapa? Dia lahir sebagai Yesus Kristus. Kita bisa memastikannya melalui Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Tidaklah salah untuk berkata bahwa apa yang sudah dilakukan Tuhan Yehova itu sebenarnya dilakukan oleh Yesus. Karena Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus adalah satu Tuhan yang sama, bukan berbeda. Walaupun Tuhan menggunakan nama Yehova dan nama Yesus, dasarnya adalah satu Tuhan yang sama. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 ada tertulis bahwa Dia yang dalam rupa Tuhan, bukan? Tanpa memahami kebenaran tentang Tritunggal, walaupun seseorang membaca Alkitab, dia akan menganggap Alkitab sebagai sebuah novel, sebuah agenda, atau sebuah cerita. Kita harus memahami kebenaran yang sangat penting dan mendalam ini. Ketika kita memahaminya, kita bisa mengetahui alasan mengapa Yesus sudah berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Firman yang ada dari mulanya menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia, Dia sudah datang ke bumi ini sebagai manusia dan diam di antara kita dan bekerja bersama kita. Tadi 2 orang saudara yang berumur 31 tahun berdiri karena tidak ada seorang pun yang berumur 30 tahun. Misalkan salah seorang saudara itu berkata, "Akulah Tuhan Yehova, percayalah kepadaku." Apakah kita bisa segera mengikutinya dengan menjawab amin jika kita hidup 2000 tahun yang lalu? Apakah kita bisa menerimanya dengan mudah? Jika kita melihat Tuhan hanya dari sudut pandang jasmani tanpa mengetahui Tuhan dengan benar, kita tidak bisa percaya kepadanya, tidak bisa mengikutinya, dan tidak bisa mengenalnya. Alkitab berkata bahwa sangat susah untuk kita menerimanya. Tetapi orang yang diizinkan Tuhan untuk melihat, mendengar, dan mengenalnya bisa menerima Kristus, bukan? Mereka bisa mengenali Tuhan dan menerimanya walaupun Dia muncul secara rahasia. Yesus sudah berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Meskipun Dia sudah mengatakannya secara langsung, banyak orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi mencoba melempari Yesus dengan batu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kebenaran tentang Tritunggal dijelaskan dengan sangat tepat. Tuhan Yehova sama dengan Yesus. Meskipun Yesus memberi ajaran ini, orang-orang Yahudi yang tidak mengerti konsep Tritunggal berkata seperti ayat berikut. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau mengwujud Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Engkau hanya manusia, bagaimana engkau bisa menjadi Tuhan?" Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia karena mereka berpikir Dia menghujat Tuhan. Saudara-saudari, Yesus sudah memberi firman itu. Dan Rasul Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Nabi Yesaya juga sudah bernubuat di dalam Yesaya pasal 9 bahwa seorang anak laki-laki yang akan lahir adalah Tuhan yang perkasa dan Bapa yang kekal. Jika begitu, apakah Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus itu pribadi yang berbeda? Mereka tidak mungkin berbeda. Mari kita baca Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau Tuhan Yehova, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus berbeda, kita harus percaya kepada siapa? Menurut Yesaya pasal 43, kita harus percaya kepada Tuhan Yehova.
Di sini tertulis, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tetapi di dalam perjanjian baru, rasul-rasul yang percaya kepada Yesus berkata dengan keras, tidak ada juru selamat selain daripada Yesus. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Ini maksudnya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Yesaya pasal 43, Yehova berkata, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 tertulis, tidak ada juru selamat selain dari Yesus. Duanya Alkitab. Jika begitu, manakah yang harus kita percaya dan manakah yang harus kita abaikan? Di dalam Yesaya pasal 43 tertulis, tidak ada juru selamat selain daripada Yehova. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada juru selamat selain dari Yesus. Jika Tuhan Yehova berbeda dengan Tuhan Yesus, firman Alkitab ini saling bertentangan dan timbul kontradiksi yang besar. Bukankah begitu? Tetapi tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Kenapa? Siapakah Tuhan Yehova? Dia adalah Tuhan Yesus. Siapakah Yesus sebenarnya? Dia adalah Tuhan Bapa Yehova. Kalau kita tidak memahami 66 kitab di dalam Alkitab, kita tidak bisa mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan Yesus waktu dia datang ke bumi ini untuk pertama kali dan kedua kali juga. Sekarang kita berdoa dalam nama Kristus Ansanghong dan memberitakan kemuliaan Kristus Ansanghong. Karena itu gereja-gereja lain berkata gereja Tuhan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yehova juga. Kita percaya kepada nama baru juga. Gereja Tuhan percaya kepada Tuhan Yehova, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus Ansanghong. Gereja-gereja lain tidak mempunyai pengetahuan tentang Tritunggal. Semua orang kudus gereja awal sudah berdoa dalam nama Yesus dan memberitakan Injil dengan berkata, percayalah kepada Yesus Juru Selamat. Namun, bagaimana pada zaman Bapa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman Bapa sudah berkata kepada orang yang tidak percaya, percayalah kepada Tuhan Yehova, dialah Juru Selamat. Semua orang percaya menginjil seperti itu. Kalau begitu, apakah Tuhan Yehova berbeda dengan Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yehova sudah datang sebagai manusia dan bernama Yesus. Dan dia sudah menuntun semua manusia ke jalan keselamatan. Tetapi orang yang tidak mempunyai pengetahuan ini berpikir bahwa Yehova berbeda dengan Yesus. Karena mereka membaca Alkitab dengan pendapat bahwa Tuhan Bapa Yehova dan Tuhan Anak Yesus berbeda, bagi mereka ayat-ayat Alkitab itu bertentangan satu sama lain. Apa yang telah saya tunjukkan kepada Anda juga menjadi berlawanan bagi mereka. Seperti yang telah kita pastikan di dalam Yesaya pasal 9, Filipi pasal 2, Yohanes pasal 1, dan Yohanes pasal 10, Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus adalah satu Tuhan. Semua pasal itu menyatakan kebenaran itu, bukan? Tuhan Yehova adalah Tuhan Yesus. Siapakah Yesus? Alkitab menyadarkan kita bahwa Yesus adalah Yehova. Mari kita baca satu firman lagi. Wahyu pasal 1 ayat 8 kita baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di sini Tuhan Yehova berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Menurut ayat 16, siapakah aku di sini? Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Yesus juga berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu pasal 1, Tuhan Yehova berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Apa artinya Alfa dan Omega? Alfa adalah abjad pertama bahasa Yunani, dan Omega
adalah abjad terakhir. Jadi, firman-Nya berarti, aku adalah yang pertama dan yang terakhir. Namun, apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan Bapa Yehova juga berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus, awal dan akhirnya yang sama, keduanya tidak bisa menjadi yang berbeda, bukan? Melalui nubuat Nabi Yesaya dan melalui kesaksian Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 yang berkata, dia dalam rupa Tuhan Yehova. Kita bisa sepenuhnya paham bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita menolak ajaran ini, kita tidak bisa mempunyai pengetahuan benar tentang Kristus Ansahong yang datang pada zaman ini dengan nama baru, dan juga kita tidak bisa menanggung kehendak Tuhan yang ditekankan oleh Nabi Hosea dengan berkata, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sampai sekarang kita telah mencari tahu Tuhan Bapa Yehova dan Tuhan Anak Yesus Kristus adalah satu Tuhan. Sekarang, mari kita pastikan bahwa Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Bapa Yehova adalah satu Tuhan melalui 1 Korintus pasal 2. Pasal 2 ayat 11 kita baca. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Tertulis bahwa tidak ada dapat mengetahui apa yang ada di dalam diri seorang manusia selain dari roh orang itu sendiri. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tertulis bahwa hanya roh Tuhan bisa mengetahui kehendak dan pikiran Tuhan. Namun di dalam ayat 10 tertulis, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jika begitu, apa hubungan di antara Roh Kudus dan Tuhan Bapa? Kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus dan Tuhan Bapa itu satu, bukan? Tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita pikirkan di dalam diri kita sendiri selain daripada roh kita. Sama seperti itu, jika Roh Kudus mengetahui segala hal yang ada di dalam Tuhan, siapakah Roh Kudus itu? Melalui 1 Korintus pasal 2 ayat 11, kita bisa memahami bahwa Tuhan Yehova dan Tuhan Roh Kudus tidaklah berbeda, tetapi satu Tuhan yang sama. Sekarang, mari kita pastikan bahwa Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus itu satu, tidak berbeda melalui 1 Yohanes pasal 2. Pasal 2 ayat 1 kita baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Rasul Yohanes berkata, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai siapa? Seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara di sini adalah Parakletos dalam bahasa Yunani. Parakletos diterjemahkan menjadi penghibur, penolong, dan pengantara dalam bahasa Indonesia. Di sini Yesus adalah Parakletos. Mari kita pelajari lagi Parakletos melalui Wahyu pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam 1 Yohanes, Yesus adalah Parakletos. Dan di dalam Yohanes pasal 14, Roh Kudus adalah Parakletos. Dengan kata lain, Yesus adalah siapa menurut kesaksian Alkitab ini? Dia adalah Roh Kudus, maksudnya Roh Kudus adalah Yesus. Tuhan Yehova adalah Roh Kudus dan Yesus adalah Roh Kudus. Tuhan Yehova adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan Bapa Yehova. Jika begitu, apakah Tuhan Yehova, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus masing-masing berbeda? Tidak, mereka satu Tuhan yang sama. Satu Tuhan
menggunakan nama yang berbeda menurut zaman dan memimpin umat manusia ke jalan kerajaan sorga. Itulah inti Tritunggal. Kristus Ansanghong nama baru sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan semua manusia. Apa yang sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu? Apa yang dia lakukan? Siapa sudah pergi ke Danau Galilea dan berkata kepada Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kuadakan penjala manusia." Roh Kudus yang sudah mengatakan itu. Tuhan Roh Kudus Ansanghong sudah mengatakannya 2000 tahun yang lalu. Mari kita menelusuri jejak kakinya 3500 tahun yang lalu, apakah yang dia lakukan? Dia sudah menurunkan 10 tulah di atas Mesir dan membebaskan orang Israel dari tanah itu. Kristus Ansanghong adalah Tuhan Yehova itu sendiri. Tritunggal bukan sebuah masalah matematika seperti A sama dengan B dan B sama dengan C. Oleh karena itu, A sama dengan C. Kita tidak berusaha untuk memahami suatu logika seperti itu. Jika begitu, apakah yang harus kita pahami melalui ini? Tuhan Roh Kudus yang muncul pada zaman ini sudah melakukan apa 2000 tahun yang lalu? Dia sudah melakukan apa 3500 tahun yang lalu? Dia sudah melakukan apa kepada Salomo pada masa Salomo? Pada mulanya, ketika langit dan bumi dan segala sesuatu diciptakan, dia melakukan apa? Untuk kita mengetahui semua ini, kita belajar apa? Kita belajar Tritunggal. Kalau kita tidak mengerti Tritunggal, kita kelihatannya melayani juru selamat yang lain. Tetapi hanya satu Tuhan yang sama. Maka Yesus telah berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Tanpa mempelajari kebenaran tentang Tritunggal, apakah kita bisa memahami bahwa Kristus Ansanghong adalah Dia yang sudah muncul kepada Abraham dan yang sudah membinasakan Sodom dan Gomora? Apakah Dia tiba-tiba datang ke bumi dari sorga pada zaman ini untuk menyelamatkan kita? Tidak sama sekali. Dia sudah datang ke bumi ini pada masa gereja awal 2000 tahun yang lalu. Siapakah yang sudah menjadikan Petrus muridnya? Siapakah sudah menjadikan Yohanes muridnya? Siapakah sudah membuat Paulus bertobat di jalan ke Damsyik dan menjadikannya pelayan besar bagi Injil? Dia adalah Kristus Ansanghong. Kita sudah mempelajari kebenaran tentang Tritunggal hari ini. Kebenaran ini tidak hanya mengajari kita bahwa Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus adalah satu dan Tuhan Yehova dan Tuhan Roh Kudus adalah satu. Kita bisa melihat semua pekerjaan yang telah dilakukan Kristus Ansanghong yang datang ke bumi ini dengan nama baru. Ketika kita memahami semua hal ini, kita bisa menyadari semua pekerjaan Kristus Ansanghong yang kudus dan agung. Kita sudah mempelajari firman Tuhan tentang Tritunggal hari ini. Saya harap Anda semua akan menerima karunia melalui khotbah ini dan akan selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Saya menutup khotbah. Terima kasih.